Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini, mari kita akan renungkan firman Tuhan. Saya akan beri tema memindahkan hati ke surga. Mari kita membaca di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-20 sampai 21. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Amin. Harta yang ada di dalam ayat ini disebutkan beberapa kali, dan ini ada satu perintah dari Tuhan Yesus, karena ini adalah yang dicatat dalam kitab Injil, adalah perkataan Tuhan Yesus, supaya setiap murid-muridnya, orang yang percaya kepadanya, ketika melihat harta, memiliki harta, mengumpulkan harta, satu hal yang harus kita renungkan dan kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, karena ini berkaitan langsung dengan keselamatan abadi. Hidup kita ditentukan dari hal ini. Hidup orang percaya, kekekalannya ditentukan oleh hal ini, yaitu apakah yang dikumpulkan selama orang percaya hidup di bumi. Di bumi di mana kita hidup, kita memang perlu semua menggunakan yang namanya harta benda, karena itu diperlukan sebagai pendamping hidup, bahkan dikatakan kebutuhan. Namun sayang sekali kalau hal ini tidak disadari dan tidak dimengerti oleh orang percaya. Pagi hari ini kita renungkan beberapa dampak yang negatif atau dampak buruk ketika seseorang tidak menyadari bahwa yang dikumpulkannya selama ini sia-sia. Mengapa? Mari kita akan melihat dampak buruk yang pertama ketika seseorang sudah tahu tetapi tidak terus belajar memindahkan hatinya ke surga. Yang pertama, ketika seseorang mengumpulkan harta di bumi dan bukan di surga, hatinya terikat di bumi, terikat oleh hartanya di bumi. Jadi karena hatinya terus-menerus diikat oleh apa yang dia miliki, bukan berarti kita tidak boleh sama sekali memiliki atau mengumpulkan harta. Tetapi kita harus tahu dampak dari apa yang kita kumpulkan. Yang pertama adalah harta. Kalau seseorang terikat dengan hartanya, maka hatinya akan dibutakan. Mata pengertian atau mata hatinya tertutup. Itu terdapat masih dalam satu perikop ini ya, ayat 23. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Ini yang pertama. Dampak buruk yang pertama ketika seseorang mengumpulkan harta, terus terikat hatinya dengan hartanya, tidak bisa lepas dari hartanya, memberi sedikit aja hitung-hitungan, alias PELIT, pelit. Jadi simptom ya, gejala kalau orang itu terikat dengan hartanya, ini satu cirinya, pelit. Bukan berarti orang yang suka memberi belum tentu dia murah hati, tetapi simptomnya satu ini. Apa-apa maunya untuk dirinya sendiri. Untuk berbagi sangat sulit, apalagi untuk memberi persembahan. Wah, itu jauh lagi ya. Jadi jangan sampai mata hati kita tertutup karena terikat oleh harta duniawi. Dampak buruk yang kedua adalah orang yang terikat dengan harta di bumi, dia akan diperbudak oleh harta itu. Karena hartanya yang dimiliki itu selain mengikat hidupnya,
bahkan disebutkan bisa menjadi tuannya. Ayat yang ke-24, ini masih dalam satu perikop ya. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Jadi jelas, di dunia ini siapa yang akan menjadi harta kita sesungguhnya? Siapa yang bisa mengikat hati kita yang sesungguhnya? Apakah Tuhan? Apakah harta? Ingat, dua tuan ini memiliki power, kuasa untuk mengikat seseorang. Menjelekkan mata hatinya, itu kalau Tuhan yang jadi tuannya. Tapi sebaliknya, kalau harta menjadi tuannya, akan tertutup hatinya, alias diperbudak. Punya 1 juta, kepengen 2 juta, kepengen 100 juta, kepengen 1 triliun. Bukan masalah jumlah, tetapi masalah disikap hatinya terhadap hartanya. Ini diperoleh, ini dikumpulkan, lalu untuk apa? Untuk siapa? Ini penting. Kemudian yang ketiga, dituliskan dalam kitab Injil bahwa orang yang kepengen memperoleh hidup yang kekal, seorang muda yang kaya ini sampai datang kepada Tuhan Yesus. Guru yang baik, apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Lalu Tuhan Yesus menjawab, lakukanlah perintah Tuhan. Itu sudah kulakukan sejak dari masa mudaku. Wah, hebat. Tetapi ada satu hal ketika orang muda ini bertanya, kurang apa lagi Tuhan? Dan Tuhan Yesus memandang dia dengan belas kasihan. Hanya satu kekuranganmu. Kalau engkau hendak sempurna, sekali lagi, kalau engkau hendak sempurna, jualah segala milikmu, bagi-bagikanlah kepada orang miskin, kemudian ikutlah aku. Apa respon dari pemuda ini? Dia pergi membelakangi Yesus dengan, ini dicatat baik-baik, hatinya sedih. Berarti selama ini hatinya gembira bukan karena siapa yang memberi hartanya, tetapi apa yang dimiliki dari si pemberi harta itu. Sebetulnya ini pelajaran penting. Tuhan Yesus tidak menyalahkan orang yang punya uang banyak, harta yang banyak. Oh no, itu bisa untuk membantu pekerjaan Tuhan. Bahkan bisa dibagi-bagikan untuk menolong orang-orang miskin, kata Tuhan Yesus. Tetapi bagaimana dengan sikap hatinya? Dampak yang ketiga adalah seseorang kalau sudah terikat dengan harta di bumi, dia sulit, sukar. Tuhan Yesus mengatakan betapa sukarnya orang kaya yang akan masuk dalam kerajaan surga. Bukan berarti semua orang kaya itu sulit masuk kerajaan surga loh. Salah kalau demikian. Tetapi bagaimana sikap orang muda tadi ketika mendengar perkataan Tuhan Yesus, disuruh melepas semua kekayaannya untuk dijual semuanya, dibagi-bagikan semuanya. Bukan sebagian loh Tuhan Yesus ngomong. Artinya apa? Supaya hatinya jangan terikat. Itu saja. Ketika kita mengiring Tuhan, jangan ada satupun yang mengikat hati kita selain Tuhan. Jadi 3 dampak ini saya ulangi. Yang pertama tadi, mata hatinya tertutup. Yang kedua, diperbudak oleh harta itu. Dan yang ketiga, orang ini sangat sulit untuk masuk kerajaan surga. Jadi, mana yang benar? Yang benar adalah sikap hati kita terhadap harta yang kita miliki. Tuhan Yesus berkata, kumpulkanlah harta di surga. Jadi kata mengumpulkan itu sedikit demi sedikit. Kemudian sikap hati kita tidak terikat. Kemudian
kita tidak pelit, alias suka berbagi menolong. Bukan untuk diri kita sendiri. Ingat, segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dia untuk kemuliaannya. Jadi kalau kita kaya, bagi kemuliaan Tuhan, bukan kemuliaan diri kita. Semakin orang kaya, rumahnya semakin besar, mobilnya semakin mewah, perhiasannya semakin gembyeng-gembyeng atau kinclong-kinclong. Tapi di sekitarnya orang miskin tidak pernah disentuh sama sekali. Pekerjaan Tuhan di gereja tidak pernah sama sekali terdeteksi atau bahkan mungkin dibantu. Ya, cukup sekian firman Tuhan. Biarlah kita mau memindahkan hati kita ke surga. Jangan ada harta yang mengikat kita, entah itu dalam jumlah besar ataupun kecil. Kalau Tuhan suruh kita untuk memuliakan Tuhan dengan harta kita, lakukan, supaya jangan mengikat kita. Kalau kita memberi untuk Tuhan, sebab kita pun diberi oleh Tuhan. Ya, amin. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat pengajaran firman-Mu. Hati kami terbuka, hati kami tersedia, bukan hanya untuk segala berkat harta benda yang telah kami peroleh itu berasal dari Tuhan, tapi kami harus menyadari bahwa itu milik Tuhan. Kami tidak boleh terikat oleh harta itu, melainkan kami mempersembahkannya, memuliakan Tuhan lewat harta yang kami miliki. Terima kasih Tuhan, maka hidup kami, harta kami yang sesungguhnya adalah Tuhan dan kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.